izin memperkenalkan diri. Saya Alika Aulia Fisa. Saya Alisa Nuraini. Saya Najla Dede Kawanti. Saya Vanessa Desa Putri. Kami dari 10 IPS 1 Akan melakukan kunjungan ke Museum Sejarah Jakarta. Disimak ya videonya. Dadah! Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berkunjung ke Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal dengan nama Museum Fathahillah. Ini adalah salah satu cagar budaya di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur Ali Sadikin. Bangunan bergaya arsitektur neoklasik abad ke-17 ini merupakan bekas kantor Balai Kota Batavia yang mulai dibangun pada tahun 1627 oleh Gubernur Jenderal J.P. Cohen. Mural Hari Jadi. Kehidupan masyarakat Batavia tempo dulu di rentang tahun 1820 sampai 1950 digambarkan oleh mural yang dilukis oleh salah satu seniman kenamaan tanah air. Pelukisan mural ini dimulai pada tahun 1973 untuk memenuhi permintaan menyiapkan pembukaan Museum Sejarah Jakarta di 1974. Hingga akhir hayatnya, mural tersebut belum dapat diselesaikan oleh Hari Jadi. Dinding-dinding ruangan ini berkeringat karena efek dari penyerapan air tanah ke dalam dinding dari dalam tanah. Museum masih terus mengumpulkan dukungan untuk pengkonservasi benda seni yang hanya satu-satunya ini. Hari Jadi Sumadijaja lahir di Ketawangrejo, Kutuarjo, Jawa Tengah 25 Juli 1919. Ia seorang pelukis otodidak. Sejak tahun 1946 bergabung dengan Sanggar Seniman Masyarakat dan Seniman Indonesia Muda atau SIM di Yogyakarta. Selama perjuangan kemerdekaan Hari Jadi menjadi anggota tentara pelajar, pada tahun 1956, Hari Jadi pergi ke Meksiko untuk belajar mural dan museum. Sepulangnya dari sana, ia bekerja di Museum Nasional Jakarta. Selama hidupnya, Hari Jadi hanya sempat mengadakan satu pameran solo yang menampilkan 54 lukisannya pada tahun 1956 di Balai Budaya di Jakarta. Dia meninggal di Yogyakarta pada tanggal 3 Juni 1997. Menggunakan teknik realis yang kuat, Hari Jadi sangat banyak menggambarkan kehidupan sederhana orang-orang biasa. VOC berdiri pada tahun 1602. Pada tahun 1610, VOC menduduki Batavia yang kemudian dijadikan kantor pusat VOC pada tahun 1619. Pada tahun 1615, VOC memiliki 50 kapal dagang yang berlayar di jalur-jalur perdagangan VOC, kemudian menjadi 150 kapal di akhir abad ke-17. Perang antara Inggris dan Belanda pertama terjadi pada tahun 1652 sampai 1654. Pada tahun 1653, VOC mendirikan kantor dagang di Cape Town, Afrika Selatan. Pada tahun 1661 sampai 1662, VOC kehilangan kontrol atas Formosa. Perang Inggris dan Belanda kedua terjadi pada tahun 1665 sampai 1667. Pada 1667, VOC kehilangan iklim atas Cape Town akibat Perang Inggris-Belanda kedua. Perang Inggris dan Belanda ketiga terjadi pada 1672 sampai 1673. Monopoli VOC atas perdagangan lada mendapat tantangan dari AEC. Pada 1780 sampai 1784, Perang Inggris dan Belanda keempat terjadi. Inggris memblokade semua kapal VOC yang mendekat ke Belanda. Pada 1783, VOC kehilangan seluruh kapalnya. Dan VOC dinyatakan bangkrut pada 1799. Sistem kepercayaan Tarumanagara. Tinggalan dari masa Tarumanagara memperlihatkan masa-masa awal masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India. Tinggalan bercorak Hindu ditemukan di Jakarta, berupa arka-arka Hindu, dan juga ditemukan 2 sisa candi Hindu di Cibuaya, Karawang, yang memperlihatkan kepercayaan pada Dewa Wisnu. Kemudian di Jakarta juga ditemukan arka Siwa, Ganesha, dan Uma, bentuk lain dari Dewi Parwati. Selain 2 candi Hindu di Cibuaya, juga terdapat satu kompleks besar di Batu Jaya di tepi sungai Ciliwung yang memperlihatkan corak Buddhisme yang terwujud dalam bentuk stupa dan bentuk arsitektur tempat pemujaan yang terbuat dari bata tanah liat.
Penggalian-penggalian arkeologi yang dilakukan oleh arkeologi sejak tahun 60-an menemukan peninggalan, arka dan mantra Buddhis di lapisan budaya yang berada di atas lapisan budaya dari akhir masa prasejarah. Di lapisan tersebut, di situs yang sama ditemukan manusia prasejarah yang dijelaskan di 1A03 dan juga sisa kepercayaan megalitik berupa susunan menhir. Masa bercocok tanam ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan-perkampungan. Dari segi teknologi, munculnya kemampuan mengumpan atau mengasah alat-alat batu dan membuat gerabah sederhana. Sementara, masa perunggu besi dicirikan dengan munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus, seperti pembuatan gerabah yang sudah maju dan artefak logam, serta pengerjaan kayu dan perahu. Situs-situs yang ditemukan di sekitar Jakarta memperlihatkan kedua masa penghuni tersebut. Masa penghunian prasejarah yang paling tua yaitu masa berburu dan meramu. Sejauh ini belum pernah ditemukan di wilayah Jakarta. Dulu, Jakarta bukanlah nama yang akrab di telinga. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda untuk nama kota yang kini menjadi ibu kota Indonesia. Nama Batavia dipakai sekitar tahun 1621 sampai tahun 1942 ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pada masa kepemimpinan Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Perubahan nama itu dilakukan sebagai bagian dari denederlandisasi. Nama Jakarta pun kian populer. Seperti dikutip dari Kepustakaan Presiden, pengukuhan nama Jakarta baru dilakukan pada 30 Desember 1949 oleh Menteri Penerangan saat itu, Arnold Mononutu. Sejak itu, nama Batavia menghilang.